dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, hari ini kita tengah membahas mengenai bagaimana mengukur keimanan dengan hidup bertetangga. Semuanya akan dibahas dan digali lebih dalam lagi tentunya di sini di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tadi kan Ustadz sudah memberikan petuah cara bertetangga. Yang pertama tidak mengumbar aibnya, kedua menjaga harga dirinya. Ya. Selanjutnya yang ketiga Pak Ustadz. Yang ketiga jangan ikut campur. Jangan ikut campur kecuali diminta bantuan. Beda ya ikut campur ya. Ikut campur biar bukan urusan mau ditahu semua. Jangan ikut campur urusan tetangga. Dia bertengkar sama suaminya, melayang piringnya, pak, pura-pura tidak tahu. Ya, jangan ikut campur. Kalau ibu sudah suka ikut campur nanti nasibmu seperti toge. Toge Pak Ustadz? Tahu toge? Pohon toge. Tahu sayur. ge? Tahu? Coba lihat itu toge. Selalu ikut campur toh? Gado-gado ada. Pecel ada. Tahu isi? Jalan kote? Soto Banjar? Selalu ikut campur. Karena dia selalu ikut campur, akhirnya Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada tetangga suka ikut campur urusannya orang, Toge. langsung ku update status toge nih ya. Ya, jangan ikut campur kecuali dia minta saran. Ya. Yang berikutnya, tetangga yang baik itu adalah memberikan bantuan ketika tetangganya membutuhkan. Meminta pertolongan. Misal tetangga ada nih kasihan pinjolku. Pinjol. Pinjaman online. Masya Allah, dari 500.000, aduh sekarang sudah 3 juta. Makin banyak. Saya kasihan ini kayak mau bunuh diri. Bisakah saya kasihan dibantu? Maka selama kita punya kemampuan untuk bantu, dibantu. Ini kadangkala yang memesahkan persaudaraan dan dengan tetangga itu karena utang, ya. Nah, dia datang bertetangga. Waktu mau dipinjami baik betul, ya toh, memuji kiri kanan. Ujung-ujungnya utang. Bu, supaya tidak pecah kita perasaan persaudaraan di tetangga, lihat dulu kalau dia mengutang. Kalau kita tahu kemampuan ekonominya 2 juta, tiba-tiba mau minjam 10 juta. Bahaya itu. Itu namanya sapak kolasa. Cari masalah. Masalah itu tidak kau cari aja ketemu. Apalagi cari. Tapi dia sudah terlanjur datang. Malu dia kalau tidak dikasih, kasihan. Dia sudah malu mengungkapkan mengutang. Tapi karena kita tahu kalau dikasih dia dibebani dan tidak sanggup, maka cukup dikasih tahu. Berapa kita ngutang? 10 juta ibu. Aduh, saya mau bantu tapi ada keperluan lain juga ini. Nah, cukup saya kasih saja 1 juta di. Mudah-mudahan 1 juta ini berkah, bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya kita tetap memberikan dia bantuan. Bantu ketika minta pertolongan. Kecuali permintaan bantuannya melanggar agama. Haram kita ikuti. Misal, ibu, suamiku pecandu narkoba. Bolehkah saya pinjam uang tak dulu untuk belikan, kasihan kecanduan dia. Itu haram, bisa jadi ibu ikut ditangkap. Ya, keselama dia tidak bertentangan agama, orang beriman dia pasti tolong. Maksudnya apa dengan imannya? Kalau kita lihat dia rajin berjamaah, rajin sholat, rajin Senin Kamis, dia mampu mapan, datang tetangganya minta tolong dia tidak tolong,
menurut ukuran hadis Nabi, dia tidak bagus imannya ini orang. Karena orang baik itu hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada orang bagus ibadahnya, Senin Kamis berjamaah di masjid, selesai salat maghrib dia tadarus, tapi di tetangga tidak ada yang senang. Kata Nabi, itu bukan orang baik. Ada tetangga begitu? Ada. Maka dia tidak termasuk orang yang baik keimanannya. Ada imannya tapi tidak bagus. Ya, jadi Ibu, kalau dia minta tolong kita bantu. Kemudian apa lagi Bu? Kita berupaya menjaga silaturahmi dengan komunikasi yang baik. Jangan kasar, siapapun dia. Dan Islam itu tidak memilih-milih tetangga, tidak membeda-bedakan. Kalau pejabat dia baik, tetangganya yang kaya dia bagus, tetangganya yang bangsawan dia bagus, tetangganya yang miskin dia hina. Orang Islam tidak seperti itu, tidak membeda-bedakan tetangga. Cara bicaranya baik sama tetangga. Kalau kita ada Bugis Makassar sama tetangga, kita biasa iye, tabe, apalagi tuh kita, idi. Ya kan? Jangan mentang-mentang dia miskin. Bodoh kau ya. Kasihanmu itu hidupmu begitu deh. Itu pandai berkomunikasi yang bagus. Komunikasi lisan ini ciri keimanan kita. Kalau orang beriman pasti lisannya baik. Tutur katanya lembut. Perintah agama ketika hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, salah satu perintahnya ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Nah, apalagi dalam bertetangga, Bu, itu bagian dari dosa. Kalau ibu masak, kemudian baunya nyebrang ke tetangga, dan ibu bikin banyak, tetangga mau, ibu tidak kasih, penganiayaan namanya itu. Penyiksaan. Itu agama mengajarkan. Ya. Kalau kamu buat kue, banyakin kuahnya. Kasih tetangga. Ini bahasa kias. Artinya kuahnya saja kau kasih tetanggamu untuk memuliakannya. Tapi jangan juga kuahnya saja. Airnya saja kau kasih. Ya kau akan menjadi bahan perceritaan itu ya. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz sebelum dilanjut yang ke berikutnya. Ini bicara soal tetangga. Yang namanya tetangga tuh yang tinggal di mana sih Pak Ustadz? Sebelah rumah kita atau 10 kilo ya, dari rumah kita juga tetangga? Memang ada hadis, tapi hadisnya daif ya, lemah ya. Bahwa tetangga itu adalah 40 rumah di sekelilingmu. 40 dari 4 arah angin. 10 dari utara, 10 dari selatan, 10 dari timur, 10 dari barat. 40. Ya, itu. Tapi itu hadis dianggap lemah kedudukannya. Ada orang 1 kilo dari rumahnya. Tapi tetangga. Kenapa? Sering berkomunikasi. Sering bersilaturahmi, mengunjungi. Ada orang 1 pagar dengan rumahnya, tapi tidak pernah ketemu. Iya, oke, karena itu ulama mengatakan tetangga itu terpulang kepada budayanya di tempat dia hidup. Karena ada kalau di kompleks-kompleks itu eksklusif, kompleks-kompleks orang kaya, tidak pernah ketemu dia. Betul. Tidak pernah ketemu. Oh, beda kalau orang di kampung. Guyup ya Pak Ustadz. Antar kampung pun masih tetangga. Kenapa? Karena mereka saling mengunjungi. Kenapa dulu? Waktu habis. Dulu baru mau cerita tapi waktunya habis. Kalau begitu tahan dulu sebentar. Kita akan lanjut lagi sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.